Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Viani Novalia, SPDMM, dosen tetap pada program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 0328079501 atau NPTK 8060773674230213. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Riset SDM atau Sumber Daya Manusia. Saya mengajar mata kuliah Riset SDM dengan kode 0543 pada tahun ajaran 2025 hingga 2026 dengan beban studi sebesar 3 SKS yang terdiri atas 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 5 dan termasuk dalam kelompok inti keilmuan program studi atau IKPS yang bertujuan membekali mahasiswa dengan kompetensi teoritis dan praktis di bidang penelitian sumber daya manusia. Sebagai prasyarat, mahasiswa telah menempuh mata kuliah manajemen sumber daya manusia, statistik, dan juga metode penelitian bisnis. Secara singkat, mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep-konsep dan teknik dalam melakukan riset SDM, serta menumbuhkan kemampuan untuk melakukan riset SDM dengan menggunakan konsep yang benar, hingga menyusun laporan riset SDM yang diperlukan dalam pembuatan rencana dan pengambilan keputusan manajemen SDM. Topik bahasan mata kuliah ini meliputi ruang lingkup riset SDM, jenis dan tahapan riset SDM, sumber pengukuran dan teknik pengukuran data, penyusunan instrumen, pengukuran variabel, penentuan sampel, analisis data, interpretasi hasil riset, penyusunan laporan, serta presentasi hasil riset. Metode pembelajaran pada mata kuliah riset SDM dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan student-centered learning yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses eksplorasi dan penerapan konsep-konsep riset SDM secara konseptual maupun praktik. Proses pembelajaran ini dikombinasikan untuk membentuk kemampuan mahasiswa dalam merumuskan masalah penelitian, menyusun proposal, mengumpulkan dan menganalisis data, hingga menyusun serta mempresentasikan laporan riset secara sistematis sesuai kaidah akademik. Metode yang diterapkan antara lain, pertama, kuliah atau ceramah partisipatif, kedua, diskusi terstruktur, ketiga, penugasan, keempat, praktek riset lapangan, kelima, penyusunan laporan riset, keenam, presentasi dan umpan balik, serta ketujuh, pemanfaatan LMS. Mata kuliah ini mendukung pencapaian CPL pada program studi manajemen S1. Adapun CPL yang relevan dan diintegrasikan dalam pembelajaran yaitu CPL 02, mampu menguasai konsep dan teori terkait manajemen atau POEK, dan fungsi bisnis dari keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan operasional, untuk memecahkan tantangan bisnis pada berbagai tipe organisasi. Lalu CPL 03 mampu mengidentifikasi dan menganalisis peluang bisnis, menciptakan ide bisnis, serta menyelesaikan tantangan bisnis dengan memanfaatkan teknologi, menggunakan pengetahuan dan keterampilan teknik dalam manajemen dan bisnis. Kemudian CPL 06 mampu menggunakan alat dalam mengambil keputusan bisnis untuk memecahkan masalah organisasi. Serta CPL 07 mampu menggunakan metode penelitian dengan tepat serta memanfaatkan big data untuk pengambilan keputusan. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini disusun secara sistematis untuk mendukung capaian pembelajaran, mulai dari pemahaman konseptual hingga keterampilan teknis dalam pelaksanaan riset SDM. Adapun ruang lingkup materi mencakup pertama, pengantar riset SDM, kedua, masalah dalam riset SDM, ketiga, menyiapkan riset SDM, keempat, mengumpulkan data kebutuhan riset SDM, kelima, membuat kuesioner riset SDM, keenam, analisis data riset SDM, ketujuh, presentasi bab 1 riset SDM, kedelapan, praktek riset lapangan dan menyusun laporan riset, serta kesembilan, presentasi kelompok laporan riset SDM. Sebagai rujukan, pustaka utama yang digunakan antara lain Malhotra Nareshka tahun 2010 dengan judul Marketing Research and Applied Orientation, 3rd edition, penerbit Prentice Hall, Priyono dan Abdul Wahab Hashim tahun 2023 dengan judul Riset Manajemen Sumber Daya Manusia, penerbit Literasi Nusantara, lalu Siregar Edison tahun 2022 dengan judul Riset dan Seminar Sumber Daya Manusia, penerbit Widina Media Utama, serta Indarto Setiabudi tahun 2017 dengan judul Metodologi Riset SDM, penerbit UNY Press. Adapun pustaka pendukung yang digunakan adalah Purwohedi Unggul tahun 2022 dengan judul Metode Penelitian Prinsip dan Praktik, penerbit Raih Asa Sukses. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara komprehensif berdasarkan kombinasi berbagai aspek pembelajaran.
dengan menerapkan tes tertulis, tes lisan, tes kinerja atau praktik, serta tugas atau portofolio. Adapun bobot penilaian terdiri atas pertama, latihan dan kehadiran sebesar 10%, kedua, tugas sebesar 20%, ketiga, laporan riset sebesar 50%, dan keempat, presentasi sebesar 20%. Dengan demikian, nilai akhir diperoleh dari 10% nilai latihan dan kehadiran, ditambah 20% dari nilai tugas, ditambah 50% dari nilai laporan riset, ditambah 20% dari nilai presentasi. Untuk tentang nilai pada mata kuliah ini, dalam proses evaluasi pembelajaran, saya menggunakan rubrik penilaian sebagai instrumen utama untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif, adil, dan akuntabel. Adapun rentang nilai yang saya gunakan adalah 80 hingga 100 dengan huruf mutu A atau sangat baik, 70 hingga 79 dengan huruf mutu B atau baik, 60 hingga 69 dengan huruf mutu C atau cukup, 31 hingga 59 dengan huruf mutu D atau kurang, dan 0 hingga 30 dengan huruf mutu E atau sangat kurang atau gagal. Untuk tahapan berikutnya, silakan menyimak video pembelajaran mata kuliah riset SDM sebagai bagian dari tahapan proses sertifikasi ini. Silakan menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing, berdoa disilakan. Oke, berdoa selesai. Silakan untuk melakukan presensi di aplikasi MyBest UBSI ya. Sudah saya buka ruang kelasnya. Oke, hari ini kita masuk di pertemuan ketiga dengan topiknya adalah menyiapkan riset SDM dalam rangka menyusun proposal penelitian SDM ya. Sebelum kita masuk ke topik ketiga, sebelumnya saya juga pernah di pertemuan pertama bahas tentang tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini. Targetnya adalah atau agendanya adalah kalian bisa menyusun proposal penelitian yang mencakup tujuan, metodologi, dan juga rencana analisis data gitu. Jadi fokus pertemuan ketiga ya tujuannya adalah kalian bisa merancang penelitian SDM dengan merumuskan masalah, tujuan, dan juga metodologi yang tepat gitu. Sebelum kita bahas pertemuan ketiga, saya mau recap dulu, flashback dulu di pertemuan minggu lalu, di pertemuan kedua ya. Kita bahas tentang masalah dalam riset SDM. Jadi sebelum nyiapin riset ya, kita harus tahu dulu masalah dalam penelitian itu apa ya. Mari kita bahas pengertian dari masalah. Masalah ini bukan selalu sesuatu yang buruk ya. Maksudnya dalam penelitian itu nggak selalu masalah itu cari-cari yang buruknya dari si perusahaan gitu misalnya. Terus kemudian kedua, rumusan masalah. Tiga, ada kriteria Wiener. Nah ini buat nentuin kira-kira masalah yang kalian pilih itu emang tepat atau enggak. Jadi cek di sini. Kalau misalnya masalah yang kalian pilih itu udah masuk 5 kategori ini, berarti kalian bisa pakai. Contoh, pertama visible, bisa dikerjakan. Maksudnya kalau misalnya kalian meneliti tentang kesehatan karyawan, kalian background-nya apa? Manajemen. Bisa nggak neliti tentang kesehatan? Nggak bisa kan? Jadi nggak bisa dikerjain nih. Jadi masalah kesehatan karyawan nggak bisa kalian angkat karena nggak visible gitu. Terus kemudian kedua interesting, harus menarik ya. Coba cari variabel-variabel yang masih jarang diteliti atau yang memang masalahnya sekarang tuh lagi in gitu ya, lagi topiknya lagi hangat. Jadi kalian memang neliti sesuai dengan permasalahan yang ada gitu. Terus ketiga ada unsur novelty, kebaharuan ya. Jadi penelitian kalian juga harus mengandung kebaruan supaya bisa jadi ilmu pengetahuan baru gitu ya. Terus kemudian keempat juga ethical, harus hati-hati ya, nggak boleh menyinggung organisasi, perusahaan, atau orang lain, atau budaya gitu ya, atau agama. Kemudian relevan, bisa diaplikasikan dengan ilmu pengetahuan sekarang. Gitu. Kalau udah ada dari 5 kategori ini atau 5 komponen ini berarti masalah kalian udah bisa dijadiin penelitian. Gitu. Kalau enggak, coba cari lagi yang lain. Gitu ya. Terus kemudian keempat tujuan dan manfaat ya, dari rumusan masalah tadi kita rumuskan tujuannya. Jadi ini sebagai GPS-nya gitu. Kita arahnya nanti mau kemana penelitiannya. Ya, oke. Sebelum lanjut ke topik ke hari ini ya, topik pertemuan ketiga, saya punya pertanyaan dulu. Silakan yang bisa jawab nanti tunjuk tangan, sebutin namanya. Deskripsi kuantitatif SDM di prodi manajemen, sebutin satu variabel bebas, variabel X-nya, sama satu lagi variabel terikat yang umum diteliti. Ini contohnya
saya taruh contoh variabel X-nya motivasi kerja, variabel Y-nya kinerja karyawan. Ada yang bisa jawab? Oke. Perkenalkan, saya Diana Lavozia. Izin menjawab Ibu, untuk variabel X-nya itu kompensasi, dan untuk variabel Y-nya itu kepuasan kerja. Oke, kasih tepuk tangan buat Diana. Oke, itu paling sering ya, paling umum diteliti tuh kepuasan kerja juga, kinerja karyawan, kepuasan kerja, terus kompensasi. Cuman mesti hati-hati, kadang kompensasi suka ada perusahaan juga yang nggak berkenan gitu ya digali terkait kompensasi atau gajinya gitu. Dan juga tadi motivasi kerja. Oke, sekarang kita lanjut ke materi pertemuan ketiga ya. Tadi menyiapkan riset SDM. Di sini ada kayak lingkaran gitu ya. Riset ilmiah tuh ibaratnya seperti lingkaran kayak gini. Jantungnya adalah teori. Karena semua tahapan dalam penelitian itu harus berdasarkan teori. Ya, kayak tadi saya bilang nggak bisa berdasarkan asumsi aja. Misalnya pertama dimulai dari masalahnya dulu, ya permasalahannya. Kemudian ada kerangkanya, dibuat kerangkanya. Nanti saya jelasin lebih detail ya setelah ini ya. Kemudian ada rancangannya, kira-kira pengukurannya apa, samplingnya bagaimana, pengumpulan datanya bagaimana, teknik analisis datanya apa aja, baru kesimpulan. Kenapa di sini bentuknya lingkaran? Karena setelah kesimpulan, kalau di penelitian bisa jadi akan jadi masalah baru. Ya, kenapa? Karena misalnya gini contoh, di kesimpulan motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan di perusahaan X misalnya gitu. Nah, kalian kan mesti gali lagi nih, jadi ada peneliti lain yang akan menggali lagi. Oh berarti kalau bukan motivasi apa ya? Apakah ini? Apakah itu? Gitu misalnya, itu kan jadi masalah baru lagi. Makanya riset ilmiah tuh seperti siklus hidup. Dari yang udah kesimpulan bisa ditarik jadi masalah lagi, digali lagi gitu. Oke, tadi saya jelasin detailnya. Yang pertama tadi masalah penelitian sudah kita bahas ya minggu lalu. Tadi ada kesenjangan antara apa yang diharapkan dan juga kenyataannya di lapangan, itu gap tadi masalah. Terus kemudian kedua, merumuskan kerangka teoritis, kerangka berpikir, dan hipotesis. Ini penting karena ini jadi alur dari penelitian kalian seperti apa. Kalau kerangka berpikir yang sering kita temuin, sering kalian lihat mungkin gini kan, X1, X2 gitu ya. Iya, ini sering banget nih begini. Gitu. Nah, ini paling sering banget nih. Ini jadi alur nih, makanya kerangka berpikir penting. Jadi alurnya, berarti kita akan meneliti dari X1 terhadap Y-nya, X2 terhadap Y-nya, terus kemudian bersama-sama X1 dan X2 terhadap Y-nya. Jadi penelitian kalian seputar ini alurnya, gitu. Gitu juga buat bikin hipotesis ya, bikin dugaan sementara dari penelitian kalian. Itu ada di kerangka tadi. Terus kemudian rancangan penelitian, ditentuin, dari awal ditentuin. Kalian mau pakai metode apa? Dari masalah yang tadi, kira-kira metode apa yang cocok gitu. Apakah kuantitatif atau kualitatif misalnya. Kuantitatif juga apa? Kuantitatif deskriptif, asosiatif, dan lain sebagainya gitu. Jadi tentuin dari awal, didesain dari awal. Nggak bisa udah jalan nih, udah nyebar kuesioner baru mikir, oh ya ini apa ya? Gitu. Nggak bisa, harus ditentuin dari awal. Terus kemudian keempat, menentukan pengukuran variabel. Variabel yang tadi kita bahas, misalnya kinerja, motivasi, itu kan harus ada indikatornya. Nggak bisa kalian mengukur kinerja gimana caranya? Ngelihat dia kerjanya bagus, gitu doang? Belum tentu kan? Makanya perlu indikator, perlu alat pengukurannya, kira-kira apa yang sesuai gitu. Terus kemudian sampling, ya, menentukan prosedur pengambilan sampel. Saya sering banget nemuin mahasiswa yang nentuin jumlah sampel itu sesukanya dia. Misalnya gini, kan minimal itu kan 30 sampai 60. Terus kadang mahasiswa saya tanya jumlah sampelnya berapa? 60 Bu. Kenapa? Ya kan minimal 60 Bu. Ya nggak bisa. Kalau perusahaannya misalnya karyawannya 500. Ya, dia neliti di perusahaan A gitu ya. Karyawannya 500. Apakah 60 ini mewakili 500? Enggak kan? Belum tentu kan? Makanya harus pakai, kalau sering dipakai itu kan biasanya rumus Lovin gitu ya, itu udah paling sering ya. Jadi tentuin dari situ, kira-kira dari 500 berapa jumlah yang tepat untuk mewakili si 500 ini gitu. Jadi nggak bisa ditentuin suka-sukanya dia. Kecuali kalau jumlah karyawannya memang sedikit, misalnya memang cuman 45 gitu misalnya, udah 45-nya dijadikan responden gitu. Samplingnya berarti 45 aja gitu. Terus kemudian pengumpulan data,
memilih teknik pengumpulan data yang sesuai. Kayak tadi misalnya kuantitatif mau pakai apa, kuesioner, atau kualitatif misalnya kalian pakai wawancara gitu ya. Terus teknik analisis data juga ditentuin tergantung dari tadi metodenya apa ya. Teknik analisis data ini penting banget karena kalian nanti kalau datanya udah dikumpulin kalian akan bingung kan kalau misalnya nggak ditentuin teknik analisis data apa aja sih yang mau dipakai gitu. Misalnya dari uji validitas dulu, reliabilitas dulu, uji normalitas ya, asumsi klasik. Oh, kita mau pakai uji T, pakai uji F misalnya gitu. Jadi ditentuin di teknik analisis data. Dan terakhir di kesimpulan. Narik kesimpulan yang paling penting dari hasil penelitian. Saya selalu bilang kalau rumusan masalahnya ada 3, tujuan penelitian ada 3, hipotesis ada 3, berarti kesimpulannya berapa? 3. Harus sama karena ngejawab kan? Gitu. Oke. Sekarang saya mau bahas materi intinya ya di pertemuan hari ini, yaitu latar belakang riset. Kalau di sini saya bilang latar belakang itu adalah bagian pertama yang sangat penting dari keseluruhan komponen karya ilmiah, menentukan menarik atau tidaknya sebuah riset. Kenapa? Karena riset ilmiah atau skripsi itu kan udah seperti buku gitu ya, atau cerita gitu. Kalau kalian nonton film misalnya, kalau openingnya udah nggak menarik, kalian cabut gak dari bioskop? Nggak seru ya, udah ngantuk ya gitu. Dari awal misalnya di menit-menit awal udah aduh ngantuk nih, bosenin deh, cabut deh. Atau ganti film misalnya gitu kan. Sama kayak skripsi atau riset juga seperti itu. Kan paling latar belakang ada di sebelah mana tuh? Paling awal ya, di bab 1 kan. Kalian buka skripsi, tetap selain daftar isi dan lain-lain, pasti latar belakang. Kalau latar belakangnya udah ngebosenin, nggak runut, bacanya jadinya bingung, akhirnya males nih buat buka berikutnya. Gitu. Jadi latar belakang tuh penting banget, penyusunannya harus benar, isinya juga harus menarik gitu. Di latar belakang itu, di isinya latar belakang tuh ada penyampaian gagasan ya. Kalian bisa nyampein pikiran atau gagasan penelitian di dalam skripsi kalian. Terus kemudian informasi awal, mengandung informasi awal, ada isu, ada topik yang mau diangkat. Dan sebagai cermin penguasaan juga, kelihatan peneliti yang nguasain topik itu kalau di latar belakangnya pasti runut, rapih ya, sistematis, terus menarik, itu pasti dia memang menguasai. Karena kadang gitu, kalau mahasiswa cuma asal nempel doang, nanti dia akan bingung nih ke belakangnya, oh ya tadi variabel mana dulu yang harus dibahas ya gitu. Beda kalau memang latar belakangnya itu runut, pasti kelihatan kalau penelitinya menguasai penelitiannya sendiri. Dan keempat, mengandung substansi masalah, ada fenomenanya, ada peristiwanya, ada problema nyata yang perlu dicari solusinya gitu di latar belakang. Terus kemudian ini struktur isi latar belakang ya. Coba saya akan share dari pakai segitiga terbalik. Nah, model piramida terbalik. Pernah lihat ini nggak model ini sebelumnya? Pernah ya? Kita bikin detail lagi. Kalau di sini kan masalah umum, masalah khusus, inti atau judul gitu ya. Kita bikin detail lagi. Di masalah umum masuknya apa? Biasanya saya selalu bilang bahas pertama itu variabel apa dulu? Tahu nggak? Yang muncul duluan. Variabel Y. Ini bahas ceritanya ini secara umumnya ya. Misalnya kalian mau meneliti tentang tadi kinerja dan lain-lain itu kan masuknya di SDM, berarti bahas secara SDM secara global dulu, secara umum dulu. Baru masuk ke variabel Y. Selalu mulai dari variabel Y-nya dulu. Gitu. Karena ini variabel utama yang akan kalian teliti sebenarnya. Gitu. Terus kemudian baru masukin variabel X1, X2, kalau punya X3, X4 terusin. Itu masuknya di masalah umum. Masalah khusus, ini baru masukin permasalahan, masalah di tempat penelitian. Ini baru khusus nih, baru masuk ke gini. Jadi di atas tuh jangan langsung sebutin kinerja karyawan di PT ini begini, jangan. Masukinnya nanti. Jadi bahas secara umum dulu, teorinya dulu, variabelnya begini, variabel X1 begini, X2 begini. Baru masuk nanti di paragraf berikutnya atau di masalah khususnya kalian masukin masalah di tempat penelitian itu terkait sama si variabel ini gitu. Dan di sini nanti bakal muncul jadinya gap-nya. Di sini akan muncul gap-nya nih pasti nanti. Karena nggak sesuai kan sama teori misalnya gitu. Jadi muncul gap-nya, kemudian muncul novelty-nya gitu. Baru terakhir inti atau judulnya. Solusinya. Jadi dari sini kira-kira apa solusinya gitu yang mau diteliti gitu. Jadi selalu mulai dari variabel
Y. Gitu. Oke. Saya punya pertanyaan nih ya, kira-kira ada yang bisa jawab ya nanti ya. Di latar belakang skripsi kuantitatif SDM, kira-kira gap penelitian apa yang paling sering ditunjukkan gitu ya? Sebutin satu aja. Kalau di sini saya contohnya tadi kesenjangan antara teori sama kenyataan gitu. Jadi kan bisa jadi gap tuh. Selain itu apa? Ada yang bisa jawab? Oke. Nama saya Syafila, izin menjawab Bu. Contohnya itu hasil penelitian yang bertentangan, misalnya untuk hasil penelitian yang A tidak berpengaruh, sedangkan hasil penelitian yang B berpengaruh. Oke, tepuk tangan buat Syafira. Oke, itu juga paling sering tuh, karena itu paling mudah. Ya, maksudnya paling mudah cari gap atau ini perbedaan dari situ, perbedaan penelitian A sama penelitian B. Kenapa dia yang satu bilang berpengaruh, satu nggak berpengaruh ya? Itu kan jadi gap ya, jadi masalah yang mesti digali gitu. Atau kadang misalnya, topik yang sama atau variabel yang sama diteliti di perusahaan A gitu. Nah, kalian meneliti di perusahaan B, itu juga bisa jadi gap atau perbedaan penelitian tadi gitu. Oke, tadi saya nanya terus, ada yang mau bertanya dari kalian? Oke, silakan. Saya jadi Pergaris Margareta, izin bertanya, untuk latar belakang lebih baiknya berapa halaman ya Bu? Kalau latar belakang sebenarnya nggak ada ketentuannya berapa halaman ya, gitu. Cuman biasanya dari 3 sampai 7 halaman, itu umumnya seperti itu. Tapi sebenarnya latar belakang itu yang bagus bukan cuman karena lebih banyak atau lebih sedikit, tapi yang tadi urgensinya tuh ada di dalam situ. Sudah dibentuk misalnya dengan seperti piramida terbalik kayak gini gitu. Udah dibikin kayak gini, terus udah sesuai sama urutan, ada fenomenanya, ada gapnya, itu udah cukup sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti cuman ada bentuknya 3 halaman gitu, ya nggak apa-apa gitu. Atau tadi ternyata setelah digali kalian jadinya 9 halaman, ya nggak apa-apa juga. Cuman hindari misalnya gini, hindari halaman yang banyak tapi bertele-tele. Ya, kayak tadi itu pasti akan ngebosenin kan. Gitu. Percuma, saya pengen, kadang kan mahasiswa gitu ya, pengen skripsinya tebel gitu. Tapi bertele-tele di latar belakang gitu. Jadi halamannya bisa 10, bisa latar belakang bisa 11 gitu. Jangan gitu. Kalau misalnya isinya memang diperlukan begitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya jadinya bertele-tele mendingan nggak usah. Jadi biasanya 3 sampai 7 halaman ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke, ini saya bahas sedikit ya. Tadi contoh latar belakang susunannya yang tepat itu seperti ini tadi. Kalau misalnya ini kan umumnya ini dulu nih, bahas sumber daya manusia merupakan aset paling menentukan gitu kan secara umum tadi ya. Saya bilang bahas SDM, baru nanti bahas kinerja karyawan, variabel Y-nya. Baru nanti variabel X1-nya dan lain sebagainya gitu. Kan itu topiknya adalah pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan di lembaga pendidikan X gitu kan. Jadi berarti di umum mulainya dari variabel Y-nya dulu, kinerja karyawan. Terus kemudian variabel khususnya baru masuk masalahnya. Di sektor pendidikan tuntutan administratif yang meningkat membuat beban kerja tenaga pendidikan bertambah. Data evaluasi di lembaga pendidikan X baru masuk di sini. Baru masuk di tempat penelitiannya, masalah di situ. Baru intinya atau judulnya berdasarkan fenomena tersebut, peneliti mengangkat judul pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan di lembaga pendidikan X. Gitu ya. Ini contoh yang tepat. Ini contoh yang salah. Coba bayangin kalau skripsi kalian bentuknya kayak gini. Misalnya, kalian mulai langsung di latar belakang, penelitian ini membahas pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan di lembaga pendidikan X. Baru mulai aja udah begitu bacanya. Apa beban kerja apa gitu kan? Apa maksudnya? Terus loncat lagi ke beban kerja di lembaga ini cukup tinggi sehingga karyawan sering bekerja lembur. Tadinya baru bahas tiba-tiba beban kerja di lembaga pendidikan X, tiba-tiba langsung masuk ke beban kerja di situ gimana gitu kan. Padahal kalian belum tahu beban kerja itu apa. Terus baru secara di paragraf berikutnya secara umum sumber daya manusia memang penting bagi organisasi manapun. Baru dibahas teorinya. Bingung nggak? Gini kalau latar belakang kalian tadi susunannya nggak tepat. Jadinya akan apa ya? Bacanya juga akan bingung gitu, si pembaca akan bingung gitu. Jadinya nggak mau lanjut nanti ke berikutnya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Saya Kalisa Fairuz ingin bertanya, untuk penelitian kuantitatif ini menggunakan kuesioner atau bisa menggunakan yang lain? Oke, Kalisa.
Tadi berarti kita balik sini ya. Oke. Biasanya memang kuantitatif pakainya kuesioner gitu kan. Tapi ada yang lain atau enggak? Ada. Banyak. Di kuantitatif ini sendiri juga ada, kalau di UBSI itu ada kuantitatif statistik sama non statistik. Pernah dengar kan? Iya kan? Oke. Kalau statistik biasanya pastinya pakai kuesioner gitu. Statistik itu bentuknya kayak tadi misalnya judulnya pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan. Itu berarti pakai kuantitatif statistik. Kenapa? Karena dia akan pakai kuesioner. Ada 2 variabel di dalam situ, ya. Kalau misalnya kuantitatif non statistik, ya, dia biasanya cuma 1 variabel. Pertama itu. Kedua, biasanya di dalam judul itu ada model pengukurannya. Pernah baca nggak misalnya gini? Analisis kinerja karyawan dengan menggunakan model KPI di perusahaan A. Itu kualitatif non statistik. Tetap pakai angka, tapi di situ ada model pengukuran yang lain, bukan kuesioner. Dia pakai data KPI. Misalnya nanti dia minta data KPI dari perusahaan tersebut, kemudian diolah. Data KPI berapa tahun terakhir, kemudian diolah, nanti dilihat kira-kira selama 5 tahun terakhir bagaimana. Atau mungkin kalau nggak di SDM, di penelitian keuangan, ya, masukin misalnya analisis kinerja keuangan dengan menggunakan metode ROI, ROA, itu biasa gitu ya, di subsektor apa gitu. Jadi modelnya itu adalah si ROI, ROA dan lain sebagainya, bukan kuesioner. Jadi selain kuesioner, di kuantitatif juga ada banyak sebenarnya model pengukuran. Tapi kalau kuantitatif statistik memang paling umum adalah pakai kuesioner gitu, dan kalau di skala skripsi kuesioner juga sudah cukup gitu. Ya. Oke, kita lanjut di kesimpulannya tadi ya dari yang kita bahas pada hari ini. Tadi kita sudah bahas riset ilmiah itu sifatnya sistematis ya, nggak bisa loncat-loncat, nggak bisa berdasarkan asumsi aja gitu. Terus kemudian kedua, latar belakang itu fondasi. Yang bakal bikin penelitian kalian menarik atau enggak itu dilihat dari latar belakangnya. Terus kemudian ketiga, aspek kuncinya tadi dalam latar belakang harus mengandung normatif, empirik, dan juga teoritik gitu ya. Terus kemudian piramida terbalik. Tadi nih latar belakang harus begini bentuknya ya, supaya nggak bingung tadi kalian nyusunnya, dan akan kelihatan semuanya. Dari mulai variabel Y-nya kelihatan, gap-nya kelihatan, novelty-nya kelihatan gitu. Terus kemudian kelima, pilih metode yang tepat. Tadi kalau misal pertanyaan kalian apakah terdapat pengaruh, ya berarti pakai kuantitatif gitu misalnya ya. Atau sebaliknya kalau kalian misalnya pengennya jawabannya memang yang eksploratif Bu, berarti silakan pakai kualitatif gitu ya. Oke. Untuk pertemuan ketiga hari ini saya punya tugas kelompok ya, silakan nanti kalian pakai kelompok yang sebelumnya juga nggak apa-apa, satu kelompok isinya 4-5 orang. Kalian nanti pilih satu objek atau organisasi sebagai lokus penelitian SDM-nya ya. Terus kemudian kedua, tentuin rumusan masalah satu aja nggak apa-apa yang mau diteliti, dan harus sesuai sama kriteria Wiener ya. Jadi nanti kalian detailin tuh, oh ini udah visible Bu, ini udah interesting Bu, dan lain sebagainya. Terus kemudian ketiga, kumpulin data teorinya, sertakan fakta atau fenomena, data empirik, dan juga minimal 3 rujukan atau pendapat ahli 5 tahun terakhir ya. Berarti sekarang 2026, 2021 ya, 2022 gitu lah ya. Terus keempat, tulis piramida terbalik, susun latar belakang seperti ini ya, dari umum khusus lalu ke inti atau judul, dan tentukan metodenya kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Oke. Dan ini ada kuisnya, nanti kalian silakan buka di MyBase UBSI, ada di ruang tugas atau di ruang kuis, sudah saya share. Ada kuis singkat terkait dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Gitu. Ini kuisnya individu ya. Oke. Kalau begitu ada lagi mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke, kalau gitu saya tutup ya perkuliahan pada hari ini. Tadi kita buka pakai berdoa, kita berdoa lagi ya. Oke, untuk perkuliahan hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing, berdoa disilakan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih semuanya sudah hadir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.